Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Hari ini cerita Untungs kedatangan Ustadz Soleh Mahmud Nasution atau lebih dikenal dengan Ustadz Solmed. Beliau pertama kali tampil di TV saat mendapatkan wasilah dari almarhum UJ, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Masya Allah, kali ini kita berbagi cerita perjalanan beliau dan bagaimana cara agar kita bisa bersikap ikhlas dalam menghadapi segalanya. Kabarnya Ustadz Solmed sudah masuk pesantren sejak usia 5 tahun. Dan itu nggak main-main, Ji. Usia 5 tahun saya ditaruh di Sedayu Gresik, Jawa Timur. Pesantren di sana. Aslinya Ustadz tinggal di mana? Saya di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ditaruhnya di Sedayu Gresik, Jawa Timur. Hal ini juga ia terapkan ke sang putranya sampai beliau juga tidak bisa menahan rasa sedihnya. Saya punya anak sultan nih. Saya taruh di Kerawang. Usia 5 tahun. Gagah kita depan bini. Jangan nangis. Dulu saya juga di pesantren Jawa Timur. Kita simak lengkapnya, tapi jangan di skip dan tonton sampai habis ya di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana rasanya rumah itu ada nuansa-nuansa surga, itu rasanya luar biasa sekali. Karena apa? Sangat indah sekali pada saat kita di rumah, ternyata kita kedatangan tamu yang belum lama ini baru pulang dari tanah suci. Masya Allah. Masih diikuti malaikat. Ya, mudah-mudahan, ada angin-angin dari jannah yang juga mengalir ke sini, Masya Allah. Alhamdulillah, tamu kita kali ini adalah Ustadz Solmed. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Ari Untung, Masya Allah, sehat selalu. Alhamdulillah. Yang mestinya Bang Haji, Pak Ustadz semua di Ustadz semua. Anda tuh lagi kepengen belajar sama Ustadz. Gimana Ustadz perjalanan dari Tanah Suci? Alhamdulillah, hampir 2 tahun lebih ya. Kita tidak menikmati indahnya Tanah Suci nih. Karena pandemi. Tapi dengan izin Allah, 2 tahun perjalanan pandemi mulai akan berakhir, mudah-mudahan jadi endemi. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa belahan dunia, termasuk Saudi Arabia, sudah membuka perjalanan untuk WNA. Masya Allah. Artinya termasuk kita yang mau umroh ini kan warga negara asing yang dibolehkan masuk ke negara mereka. Kesempatan itu, Ji, tentu tidak kita sia-siakan. Kerinduan pada Ka'bah, kerinduan pada Rasul, ya, kerinduan untuk ziarah, kerinduan untuk sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Tentu sudah amat sangat membuncah kata orang sekarang. Wah, udah meledak-ledak nih. Alhamdulillah dapat kesempatan. Kayak lama gak ketemu kekasih. Tiba-tiba ada kesempatannya, wah itu dia tuh. Itu nggak akan kita sia-siain. Nah itu di kadar cinta di situ ya. Kalau kita nggak kangen, itu perlu kita introspeksi dalam diri. Kan salah satu syarat cinta tuh mesti kangen. Tidak mungkin ada cinta tanpa ada kangen, tanpa ada cemburu. Nah, cemburu, kangen itu bagian dari intisari cinta. Masya Allah. Dan kalau kita cinta sama sesuatu tuh harganya kita jabanin gitu kan. Oh iya dong. Berapa biayanya? Jadiin, yang penting bisa ketemu kan gitu. Makanya kan cinta itu unlogic. Dia nggak bisa masuk ke dalam logika akal. Iya, sepakat. Tidak ada ukuran cinta dengan rupiah, dengan dolar, dengan apapun itu. Selama kita bisa mendapatkan apa yang kita cintai, kalau istilah harga berapapun, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Orang bilang cinta itu buta gitu berarti itu. Yes, love is blind. Kata orang begitu, cinta itu buta, membutakan segala apapun, termasuk membutakan logika. Karena cinta mainnya di sini. Ya, itu dia. Makanya sekarang ada kerinduan ya, alhamdulillah berarti ya. Bersyukur diberikan rasa kerinduan itu tuh. Betul. Masya Allah, luar biasa nih. Nah sekarang saya penasaran nih sama Ustadz nih. Ustadz, sebagai seorang Ustadz Solmed nih ya, pernah nggak cita-cita jadi Ustadz sebenarnya? Iya, saya itu zaman waktu kecil. Saya ini anak tunggal. Jadi ini cerita dari almarhum ayah saya dan ibu saya. Waktu itu ibu saya lama nggak punya anak, hampir 2 tahun tidak punya anak.
Sampai ayah saya itu diminta oleh ibu saya untuk nikah lagi aja. Loh, Iya, ini cerita nih dari ayah nih. menarik. Nikah lagi aja. Nanti anakmu saya yang rawat nggak apa-apa. Karena kerinduan seorang suami ingin menjadi ayah kan. Sementara ibu saya sebagai istri 2 tahun menanti nggak hamil-hamil. Baru 2 tahun sebenarnya. Baru 2 tahun sebetulnya. Nah, tapi bicara kerinduan kan tadi. Iya. Kadang tidak mengenal waktu. Ada yang ingin cepat dan lain sebagainya. Tapi ayah bilang saat itu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Masya Allah. Dengan izin Allah lahir saya, Ji. Di tahun keberapa, Ustaz? Di tahun kedua. Jadi 2 tahun itu menjelang saya lahir. Masya Allah. Nah, artinya tahun ketiga berarti lah ya. Tahun kedua hamil, tahun ketiga saya lahir. Nah, salah satu niat ayah saya, bahasa gampangnya kalau sekarang nih orang dibilang nazar ya bukan, tapi kayak azam lah di hati gitu ya. Ya Allah, kalau saya punya anak, saya akan persembahkan anak saya untukmu. Artinya dari mulai kecil sampai besar dia akan titipkan saya, taruh saya di pesantren. Dan itu nggak main-main, Ji. Usia 5 tahun saya ditaruh di Sedayu Gresik, Jawa Timur. Pesantren di sana. Aslinya Ustaz tinggal di mana? Saya di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ditaruhnya di Sedayu Gresik, Jawa Timur. Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Padahal nunggu Ustaz sendiri yang udah 2 tahun 3 tahun. Iya. Yang punya anak, pas punya 5 tahun malah di sekolah di Gresik. Karena menunaikan janji tadi, ya kalau Allah. dapat maka saya akan persembahkan untukmu. Maka dari mulai usia pendidikan lah 5 tahun itu saya sudah ditaruh di pondok pesantren di Gresik, Jawa Timur. Sampai 2 tahun. Karena kerinduan ayah, kerinduan ibu yang sangat berat meninggalkan saya. Dan saya pun di sana juga ya pasti juga berat. Akhirnya saya ditarik, tapi saya sekolah lagi di Jakarta, tetap sekolah agama. Dulu belum banyak SDIT. Iya. Belum boarding lah ya? Belum. Jadi ada di Jakarta Barat itu sekolah yang orang bilang sekolah mahal. Karena cuma itu doang, Ji. Sama Al-Azhar paling. Al-Kamal sama Al-Azhar yang saat itu orang banyak masukin anaknya. Iya. Nah, ayah saya itu bukan orang kaya. Kerjanya cuma dagang. Tapi gimana caranya dia menunaikan janji itu nyekolahin saya di SD. Yang waktu itu sekolah di situ tuh cucunya Sudarmono, Pak Sudarmono, kemudian pas pampres anak-anaknya menteri, sekolah orang kaya. Tapi saya masuk ke situ karena ayah saya udah sangat janji bahwa anaknya harus sekolahin agama. Dulu belum banyak sekolah agama. Mahal-mahal biarin dah. Mungkin dia kurangin uang belanja apa kita nggak paham dah. Yang penting anaknya sekolah. Masuk ya penting. Masuk. Sampai kemudian setelah itu, Ji, sanawiyah saya di pesantrenin lagi. Memang Itu komit ya. Waduh, itu berat banget, Ji. Bayangin saya anak tunggal, main saya di kampung. Kan orang main di kampung enak. Layangan. Dulu ada Nintendo, ada Sega, nonton rame-rame, main ke komplek orang. Ya, sama anak kecil, main bola macem-macem. Kita mesti kehilangan main sama teman-teman karena kita mau dimasukin pesantren. Waktu itu saya nolak keras. Pas mau masuk SMP, sanawiyah. Apa kata ibu saya dan ayah saya? Kalau kamu tidak mau pesantren, keluar kamu dari rumah ini, silahkan tinggalkan rumah, jangan pernah akui saya ayah dan emak. Saya kasih kamu modal, jualan kamu silahkan, ngasong di terminal. Nangis, Ji. Nangis saya. Terpaksa saya pesantren. Sampai di pesantren, nangis saya. Saya merenung di balik pagar-pagar pesantren itu di depan jalan raya. Kita tuh pegang pagar. Kita bilang, ya Allah, apakah saya anak kandungnya? Wah, apakah saya anak pungut? Apakah saya dibuang? Apakah saya anak yang dibuang? Macam-macam. Apakah orang tua saya benci? Terus bergejolak. Sampai saya menyadari bahwa itu adalah tanda cinta dan kasih sayang. Setelah kita besar, pengetahuan kita bertambah,
pengalaman hidup kita bertambah, dan ternyata medan kehidupan kita juga lebih luas. Tapi dulu saat kecil penuh pemberontakan. Karena belum paham. Ini lagi fase ini saya ini. Ya, ini fase di mana waktu itu saya merasa bahwa orang tua saya tidak cinta, orang tua saya tidak sayang, orang tua saya benci. Lalu kemudian dia menitipkan saya di pesantren. Sebelumnya saya dititipkan di Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Terus bergejolak. Sampai akhirnya saya menemukan dunia baru di pesantren. Ya, dulu orang tua tuh seminggu sekali ngebesuk, lanjut 2 minggu. Sampai saya bilang, udah nggak usah besuk lagi deh. Ntar aja kalau saya pulang balik ke rumah, kalau pas liburan. Kenapa? Udah betah. Udah nemu. Iya, udah betah. Nemu dunia dengan kawan-kawan baru. Ya, orang-orang baru. Kehidupan baru, permainan baru. Dan ternyata anak-anak itu cuma butuh itu. Dia akan cepat kok menemukan dunianya lagi gitu loh. Yang hilang tuh akan cepat ketemu. Dia udah seru di situ ya? Udah seru. Bahkan kita malu dibesuk. Udah jangan besuk lagi. Orang tua saya yang kangen. Ya gimana orang kangen masa nggak boleh besuk? Karena kita sudah menemukan kehidupan yang baru. Iya. Jadi butuh sabar di momen perpisahannya aja ya? Iya, momen perpisahan orang tua yang menitipkan dan momen perpisahan anak yang dititipkan. Memang, waduh, itu kalau tidak kuat-kuat bisa batal tuh. Batal. Orang tuanya nggak kuat, batal. Anaknya nggak kuat, batal. Dua-duanya nggak kuat, ya lebih batal. Kadang kuat orang tua, kuat anak, kakek nggak kuat, nenek nggak kuat. Batal juga bisa tuh. Juga ya. Tapi sebenarnya keuntungannya ketika tinggal di pesantren untuk anak itu kelebihannya apa? Ya, pertama kita dilatih untuk mandiri. Ya. Dimana tanpa ada ayah, tanpa ada ibu, kita diminta buat survive atas apa yang menimpa diri lo. Kehilangan sendal, apa sikap lo? Kadang dibully, apa sikap lo? Kadang dikatain, apa sikap lo? Kadang nggak ditemenin, apa sikap lo? Dimusuhin, dan lain sebagainya. Dan itu ternyata masuk dalam dunia nyata hari ini. Iya, itu kalau udah masuk dunia nyata, udah nggak ada lagi itu. Nah, ternyata, Ji, disitulah kita dididik buat kuat. Kuat untuk menghadapi tekanan. Menghadapi cacian, menghadapi bulian, menghadapi hinaan, menghadapi kesulitan, makan ngantri, Ji. Mending kalau makan ayam, tempe orek, ikan kobra. Apa itu ikan kobra? Ikan kobra tuh ikan yang sisiknya nggak dibuang. Orang ribuan, mau buang sisik capek tukang dapur. Jadi masih ada sisiknya? Ikan kobra tuh. Subhanallah, dalam kondisi, maaf ya Ji, kita ini korengan Ji. Makan di pesantren itu, kalau cuman modal 1 piring, nggak kenyang. Orang ditaker. Iya. Sementara porsi kita ada yang 1,5, ada yang 2. Patungan kita beli nampan. Ngumpul 5 orang, cemplungin semua tuh nasi. Jadi yang 1,5 bisa makan 1,5 porsi dia. Yang cuman makan setengah nggak mubazir 1 porsinya. Berbagai kalangan Ji. Susah, kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, anak merbot, anak tukang beca, yang dari Papua, yang dari Thailand, yang dari Sumatera, Kalimantan. Ini kan dunia nyata yang hari ini kita harus nikmati dan lewati bersama. Dan pesantren sudah mentraining itu. Jadi sebenarnya gini, di pesantren itu adalah proses pembinaan untuk menjadi orang yang ditempa. Ya, maksudnya orang dengan mental yang kuat, kondisi seperti apa, dan ini miniatur dari apa yang akan dihadapi di dunia. Tapi banyak orang tua yang mungkin merasa kalau ya mungkin ada juga mindset beberapa orang tua, anak tuh mesti dikekepin, ditimang-timang. Padahal dia nyata tuh nggak akan selembut itu sama dia kan? Ya, kalau kita mau ngikut konsep yang sebenarnya, emang tanggung jawab orang tua Ji buat ngedidik anaknya. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Dirimu itu dapat amanah anak, kau mesti didik langsung. Tapi tidak semua orang tua bisa mendidik anak. Dengan pengetahuan agamanya yang minim, dengan waktu yang tidak dimiliki luas. Contoh lah, ada ustadz, ilmunya luas, tapi karena keliling kemana-mana, anaknya akhirnya tidak mendapatkan pelayanan langsung.
Disitulah pentingnya keberadaan pesantren yang 24 hours anak kita dibimbing, anak kita dibina. Maka jangan heran, Ji. Ada pesantren gede. Ini kiai, santrinya banyak jadi ulama. Tapi buat ngedidik anaknya, dia titipin anaknya ke pesantren temennya. Iya itu, Ana dengar tuh. Sampai sultan di Turki aja anaknya ditaruh di sekolahnya, ada madrasahnya. Itu menandakan apa? Satu, tidak gampang mendidik anak. Iya, sepakat. Dua, tidak mudah menyiapkan waktu buat anak. Tiga, kadang-kadang kita benturan dengan cinta dan kasih sayang sampai mau mengatakan, awas, nggak tega. Jangan, nggak tega. Akhirnya dibolehin. Akhirnya dibolehin. Padahal itu nggak boleh. Padahal itu nggak boleh. Kita nggak punya rule. Iya. Kita selalu bernegosiasi. Tapi pesantren ada rule. Tidak ada negosiasi dalam pesantren. Anak siapapun melanggar, botakin. Anak kiai, Ji, saya punya teman kabur bareng, dibotakin. Bukan cuma dibotakin, karena dia anak kiai, disiram air, apa itu namanya, empang. Maaf ya, Ji, yang isinya tuh kalau di atasnya, di atas empang tuh Ada kapal selam. ada bebek. Bebek pada buang air, ya, itu air empang, di bawahnya lele, makanan bebek. Itu disiram, Ji. Abis dibotakin disiram tuh ke kepala teman-teman yang pada kabur. Zaman dulu, zaman sekarang jangan coba-coba, ham. Dulu pendidikan itu nguatin kita, Ji. Tapi dulu tidak ada orang tua yang marah, Ji. Dulu belum ada Instagram. Terima kasih, anak saya sudah dididik dengan baik. Termasuk bapak saya. Saya ngadu, saya dipecut, Ji. Bangun tahajud kagak bangun, kena pecut kita, bengkak. Ngadu saya ke almarhum ayah. Ayah bilang apa? Mana yang mecut kamu? Disamperin. Wah, cakep di berantem nih bapak gue nih. Begitu kan? Kita pikir kita dibelain. Asik nih berantem. Karena anak kecil dulu demen kalau bapaknya berantem. Asik nih. Sampai di sono. Ustadz, terima kasih. Kalau anak saya tidur lagi, pecut lagi yang lebih keras. Mulai hari itu, Ji, gue gak mau ngadu. Percuma gue ngadu. Jadi apa itu kita? Wah. Iya, banget. Nggak manja gitu satu jadi. Itu dia ya. Karena pada hakikatnya satu waktu kita akan berpisah dengan orang yang menjadi sandaran hidup kita. Iya. Bagaimana kalau anak kemudian harus hidup mengandalkan sandaran sementara sandarannya tidak ada? Pesantren itu mengajarkan satu waktu kamu akan berpisah dengan siapapun yang kamu cintai, yang kamu sayangi, bahkan yang mencintai dan menyayangi kamu melebihi cinta dan sayangnya kamu kepada dia. Masya Allah. Suatu saat ya itu memang pola yang ibaratnya perlu diberikan kepada setiap orang sebenarnya. Menyadarkan walaupun ke siapapun ya. Tentunya juga pasti akan berpisah. Termasuk kita hidup di dunia ini. Iya. Bersandar pada orang kaya, kalau terus kaya. Bersandar pada pejabat, kalau terus menjabat. Bersandar kepada siapapun. Satu waktu sandaran itu akan pergi. Masya Allah. Ini cuma nanya pesantren aja nih, dapat banyak kita ilmu nih teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan yang di rumah ini ya lebih menguatkan lagi kalau masuk anak pesantren kan. Ibunya ragu gitu atau bapaknya ragu gitu. Ternyata pesantren ini memang kelihatannya ada sesuatu yang kurang nyaman. Dan kita, Ji, pas udah jadi orang tua emang berat banget, Ji. Jadi kayak ngulang sejarah orang tua kita dulu saat ngelepas kita. Saya punya anak sultan nih. Saya taruh di Kerawang. Usia 5 tahun. Gagah kita depan bini. Jangan nangis. Dulu saya juga di pesantren Jawa Timur. Nangis nih bini. Diam udah, jangan nangis, kuatin diri, kesian anak. Taruh nih, Ji. Bini udah kuat. Nyampe rumah, Ji, 3 hari saya nangis aja di kasur, Ji. Lu kenapa nangis? Gua ngelihat tempat tidur ingat anak gua. Iya, itu. Tempat makan ingat anak gua. Itu. Lu kenapa tadi nggak nangis? Gua nggak sanggup nangis depan dia. Di luar tidak dipandang anak. Rapuh gitu, Ji. Nangis aneh. Bini udah kuat, kita nangis. Ya Allah, kangen sih. Tapi jadi punya alasan untuk nangis ketika malam ya Sat ya? Jadi punya Aduh. alasan gitu. Jadi punya alasan. Nggak Itu bisa dibesuk kecuali sebulan sekali. Aduh. Bayangin, anak masih 5 tahun, Ji. Waktu itu ada juga gitu. Jadi ada momen di mana kita sojaim.
pas lihat kamar. Si bini mau gini, kok kamu jadi begitu? Jadi ngapain baper? Katanya kuat. Iya, enggak, cuma begini aja. Ya, apalagi saya tanya salah satu ustadz, dia aja sedih, nggak sengaja. Seorang Habib, ya sedih juga. Ya, tapi memang rasa cinta ini memang Allah juga yang bentuk ya. Ya, tapi kan kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Puluhan tahun Ji menanti Ji. Anak yang nggak kunjung tiba. Saat datang Ismail masih lucu-lucunya dapat perintah untuk disembelih. Lagi sayang-sayangnya Dapat diminta perintah untuk berpisah disembelih. berarti. Belum ada bayangan akan diganti dengan kibas. Dengan domba, belum ada bayangan. Pokoknya perintahnya sembelih. Saat itu yang tergambar apa? Gue mesti berpisah sama anak. Ini perintah. Gue mesti berpisah dengan anak yang puluhan tahun gue nanti. Ini perintah. Diuji. Berani berpisah nggak? Untuk Allah. Emang dasar didikan Nabi, ini anak terima. Kalau emang itu perintahnya, lakukan wahai ayah. Masya Allah. Tarbiyahnya juga di situ ya? Yes. Artinya, pertama, kita masukin anak ke pesantren, berpisah cuma sebulan 2 bulan. Ini bayangan Nabi Ibrahim berpisah selamanya. 2, hasil didikan anak, hasil didikan orang tua melahirkan anak yang taat. Disembelih aja terima. Masya Allah. Sekarang anak disuruh beli sayur ke pasar, marah. Gue lagi asik, pakai disuruh-suruh. Padahal dikasih ongkos, ambil kembaliannya, kurang. Emaknya sakit, suruh nganterin ke dokter, nggak mau. Ini anak mau disembelih. Dia terima dirinya untuk ditempelkan pisau yang tajam ke lehernya. Masya Allah. Ini Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau emang itu perintah, kerjain ayah, nggak apa-apa. Sembelih saya. Maka ayah akan mendapatkan saya termasuk orang yang sabar dalam menerima ujian ini. Tapi kan Allah hanya menguji hati. Begitu mau nempel, set, digantikan dengan kambing dan itu jadi syariat untuk kita berkurban. Masya Allah. Hanya hati yang diuji. Nah, sebetulnya kan anak naruh ke orang tua naruh ke pesantren kan ujian di sini, Ji. Kuat nggak? Sabar nggak? Mantep nggak dengan ujian-ujian yang anak alami, dengan cerita anak yang ada di dalamnya? Bagaimana rasa kita? Bagaimana perasaan kita? Dengar anak nangis, dengar anak korengan, dengar anak penyakitan. Kuat nggak? Kuat nggak? Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim menerima perintah itu, kuat nggak? Nah. Kuat banget akhirnya kan? Sampai 3 kali dikasih mimpi. Iya. Artinya manusia kadang perlu waktu buat berpikir. Iya. Karena sampai 3 kali dikasih mimpi. Allah tahu psikologi orang kadang nggak cukup sekali. 2 kali, 3 kali. Ini sudah benar. Kadang-kadang kita juga begitu, Ji. Saat kita ingin mengambil keputusan, jangan terburu-buru. Pikirin. Ajak ngobrol. Bini kita, orang tua kita, termasuk anak kita. Ini kan komunikasi yang bagus nih. Antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Nggak main, ayo nak rebahan nak, seret. Karena perintah aja begitu, suruh rebah aja lagi. Enggak. Nah, mau kan pesantren? Pesantren itu begini. Harus dikasih informasi yang bagus tentang keberadaan pesantren atau keberadaan tempat pendidikan anak kita. Maka anak akan menerima. Ya udah ya, nggak apa-apa. Insya Allah saya sabar ya, saya kuat ya. Itu kan bahasa Nabi Ismail tuh. Iya ya. Ayah akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dan akhirnya dengan penuh kesabaran, tuh anak masuk ke pesantren. Ya. Yang tadinya nggak betah, tadinya sebel sama orang tuanya, ya kayak saya. Tahu saya bilang, gak usah besuk lagi deh, gue malu sama teman-teman. Ya. Jadi kesabaran anak pun itu pahala juga ya buat dia. Pahala. Seperti halnya Nabi Ismail ketika mau disembelih dia menyerahkan dengan kesabaran. Jadi kasar sabar itu pahala awal juga buat dia. Masya Allah. Artinya Ji,
seorang ayah dituntut keberanian kan? Ini kan Nabi Ibrahim dituntut keberanian nih. Berani nggak sembelih anak? Anak nerima perintah orang tua dituntut kesabaran. Sama saat kita mau naruh anak ke pesantren, berani nggak melepas anak? Nah, itu dia. Kalau sudah punya keberanian, tinggal lihat anak sabar nggak nerimanya. Dia nggak main lagi sama adiknya. Dia nggak main lagi sama teman-teman di kampungnya. Dia nggak main lagi dengan apa yang dengan fasilitas rumahnya. Kalau dia sabar, jadi sudah. Jadi tuh ya. Jadi. Jadi Ismail. Masya Allah. Ini menariknya bahwa peran ibu juga kuat banget itu. Berarti kan selama bertahun-tahun juga kayak di kayak Siti Hajar itu kayak madrasah juga berarti kan. Jarang ketemu. Jarang ketemu ayahnya, sekali datang ngajak sembelih, kan gitu. Di padang pasir tandus. Aduh. Artinya ini juga satu ungkapan pendidikan hidup bagi istri. Kalau suami cari nafkah, sabar. Penuh kepercayaan loh. Siti Hajar ketika ditinggal, dia tidak pernah berpikir, kau mau kabur ya dari tanggung jawab. Tidak. Kalau ini perintah Allah, saya akan tegak. Artinya, percayalah, suamimu keluar itu cari nafkah. Dia cari duit buat anaknya, dia cari uang untuk istrinya. Sabar sedikit. Ya komunikasi nggak apa-apa. Ngededer yang jangan. Jadi intinya, para istri percayalah suaminya. Nah suami, jadilah orang yang patut untuk percaya. Nah, sepakat tuh, aduh Masya Allah. Ustaz, itu sudah ada proyeksi menjadi seorang mubalik atau? Nah, bapak saya tuh nggak pernah punya cita-cita saya jadi ustadz. Dia cuma kepengen waktu mondokin saya, salah satu petuah yang saya dengar, kenapa dia harus memaksa saya ke pesantren, selain tadi dia pernah berazam, yang kedua dia bilang, saya hanya ingin kamu jadi anak berbakti. Tidak ada kebahagiaan saya, kecuali kamu berbakti kepada ayah dan emak. Cuman itu. Artinya, ayah emak saya sadar, bahwa pendidikan agama lah yang bisa membuat anak tahu bakti dan balas budi kepada orang tua. Nggak ada cita-cita dia jadi kaya, jadi ustadz, jadi kiai, nggak ada. Bakti saja sudah. Masya Allah. Emang birrul walidain cuma ada di Islam. Cuman ada di kita. Akhirnya di pesantren itulah saya menemukan dunia baru, ada namanya muhadharah kan. Muhadharah itu kan latihan ceramah. Nah, di situ baru ada ketertarikan. Di situ akhirnya saya tertarik untuk latihan ceramah. Tahu nggak awalnya kenapa saya berceramah? Kenapa tuh? Saya pengen jadi presiden, Ji. Oh, awalnya cita-citanya. Cita-cita zaman dulu. Harus punya public speaking ya. Anak kalau ditanya 3, presiden, polisi, tentara, cuman itu cita-citanya udah. Saya tuh pengen banget jadi presiden. Nah, Kiai Nur Iskandar almarhum itu bilang di salah satu wejangannya pada santri, kalau kalian ingin jadi orang-orang yang sukses, pejabatkah, orang kayakah, apa saja disebutin oleh beliau, harus pandai berbicara di hadapan khalayak. Karena percuma ilmu banyak kalau tidak tersampaikan, tapi manfaat ilmu sedikit kalau itu bisa tersampaikan. Kita ada muhadharah. Wah, di situ saya masuk, Ji. Baru ketemu dunianya di situ. Iya, dunia waktu itu kepengen, gue mesti jadi presiden nih. Gue mau latihan pidato nih. Bukan jadi ustadz. Tapi sekali lagi, ya dunia itu penuh dengan lika-liku. Dari situ, Ji, pesantren lihat, kan dia nggak tahu cita-cita saya. Kan di hati saya itu. Ini utusan bagus nih, taruh di Istiqlal. Bertandinglah saya dengan seluruh santri, para penceramah dari pesantren-pesantren di Indonesia. Dilombakan, Ustaz? Dilombakan, di Istiqlal. Oh, jadi ketika di pesantren udah kelihatan bakat Ustaz, kemudian menjadi perwakilan? Yes. Waktu itu, saya nggak berpikir menang, Ji. Ya kita ngelihat lawan-lawan kita nggak tahu di acara pidatonya. Yang saya tahu cuman ini perintah, saya mau khidmat, ngabdi, terserah menang kalah bukan urusan saya, tapi khidmat saya ini yang wajib. Menang, Ji.
Itu dia kalau tanpa beban ya, nothing tulus malah jadi nggak ada ini kan? Nggak ada beban, kalah menang kan bodo amat. Yang penting gue khidmat ikut apa yang diperintah. Ada ustadz barengan kayak sekarang ada? Karena waktu itu masih mondok, lupa saya. Ketika itu ya, Bang. Ketika itu apa masih ada atau jangan-jangan kita pernah satu panggung sekarang udah nggak tahu ya. Tahun berapa? Ingat. 2000 atau 2001 seingat saya sih. Oh begitu. Perwakilan aliyah waktu itu. Menang di Istiqlal. Menang di Istiqlal. Dulu belum ada lomba-lomba DAI TV belum. Belum ada ya. Tapi lomba-lomba kayak baca kitab kuning itu kan selalu ada, baca Quran termasuk ceramah itu kan ada dari pesantren dengan pesantren-pesantren se-Indonesia yang mewakili santri-santri. Nah, ketika sudah akhirnya menempatkan kayaknya menjadi ustadz ini kayak sesuatu yang mungkin di sini pasti itu Belum, Ji. Belum. Sejak kapan Ustaz akhirnya? Jadi karena waktu itu saya menang. Kan yang nonton banyak nih, Ji. Ya bisa jadi panitia kan nonton juga. Iya benar-benar. Dari masjid mana, dari pesantren mana, dari majelis mana di Istiqlal. Disitulah saya diminta ngisi ceramah. Oh. Nggak punya konsep saya dulu ceramah tuh. Artinya saya nggak bisa mengkonsep langsung. Saya bikin catatan Ji kalau tiap mau ceramah tuh 5 lembar kertas apa yang HPS ya. Saya catat 5 lembar, saya tulis yang saya mau ceramah. Saya kantongin, Ji. Ntar saya pura-pura buang air kecil. Di kamar mandi saya baca. Begitu mau tampil saya baca. Oh, nih gue ceramah ini. Pak Ustadz udah selesai belum? Nggak, gue baca dulu 5-6 lembar. Baru saya ceramah. Oh, awalnya. Oh, sampai yang berpikir gue bakal jadi ustadz, bakal jadi penceramah. Orang mau jadi presiden. Tapi kemudian terpaksa dengan keadaan, ya kita mesti nulis. Mau nggak mau jadi ilmunya makin banyak. Iya, nulis. Abis itu kita kantongin lagi. Ingat-ingat, pertama poinnya ini, 2 poinnya ini, 3 poin, 5 poinnya terus. Jadi saya tuh waktu itu, Ji, kalau ada orang yang warawiri, saya tuh ngacoin konsen saya ini. Kelabahkan saya. Kenapa? Karena konsepnya masih kebayang pertama, kedua, ketiga. Masih dihafal gitu. Masih dihafal. Tapi ya sekali lagi jam terbang akhirnya dan waktu membuat kita terbiasa dengan keadaan. Masya Allah. Ya, jadi ternyata saya pikir dunia MC aja gitu. Gitu ya. Pertama kalinya sih, wah, atas saya salah nih, yang sini apa, gitu kan. Ini urutannya tak kalah, nyebut namanya salah gitu. Ternyata sebagai ustadz juga begitu ya. Bahkan saya punya latihan khusus dulu, Ji. Waktu mau lomba, saya yang bebek tadi tuh, saya ke kandang bebek jam 12 malam saat orang tidur, saya pidato di depan. Kandang bebek. Gak ada yang lihat ya? Gak ada yang lihat. Saya cuman kepengen ngelatih. Ya kan, gue ngomong terus dah, lo mau ngomong apa kayak wak terus melatih konsen. Sebenarnya itu salah satu konsep public speaking sebenarnya itu. Iya, membiasakan sesuatu yang nggak nyaman di kita kalau di depan publik ya. Masya Allah. Penyanyi, liriknya itu aja. Iya. Walaupun memang berat menyanyi di depan publik. Kalau lupa, suruh aja. Iya. Penonton, dia nyambung tuh. Penceramah lupa, mau nyuruh apa ke penonton? Iya, benar. Maka penceramah itu punya trik kalau dia lupa. Apa tuh? Bo, lagi mikir, gue ngomong apa tadi? Itu, ya Allah. Bu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak dipanjangin dikit. Sambil mikir, masih lupa. Bu, sehat. Pak, diem aja. Aku lagi nyari tuh, Ji. Ada yang memang itu sebagai jeda intro agar tidak bosan. Ya. Ada intronya lah dikit kayak nyanyi kan. Ada refnya. Tapi di sisi lain itu juga jadi trik kalau kita lupa sesuatu. Masya Allah. Udah jam berapa nih? Iya. Itu lagi lupa tuh. Iya. Udah lama nih. Iya. Udah bingung sih sebetulnya ngomong apa. Iya. Waduh, itu sebenarnya saya juga baru tahu itu.
Saya pikir kan ibaratnya ya apa namanya kalau kita lihat para ustadz itu kan kalau kita lihat selalu tenang. Ini di belakang tegang juga, San. Oh, tegang. Lihat banyak ustadz yang juga mungkin ya tadi, Ji. Menguasai lapangan itu bagaimana caranya orang tidak tahu nervousnya kita. Maka ada banyak cara. Iya. Bercanda dengan jamaah. Iya. Terus kemudian ikut nimbrung dengan apa yang kadang-kadang tuh jamaah suka nyeletuk, terus kita timbrungin. Nah, lanjutin gitu kita kan? lanjutin ya kan timbrungannya dia. Terus ya tadilah konsep-konsep jam berapa nih, terus sampai terus nih. Nah kadang-kadang itu bisa jadi jeda. Satu buat bikin orang tidak bosan, yang kedua tadi jeda buat mikir apa lagi. Wah, ini sebenarnya pelajaran public speaking juga teman-teman semua nih. Ini ada insight ya, bahwa ternyata sebenarnya memang di depan mimbar juga ustadz juga manusia, gitu. Ini masya Allah. Nah, keluarga gimana, Ustadz? Ayah ngeliat ustadz akhirnya lebih daripada target yang dia patok gitu. Waktu awalnya kan kepengen cuma berbakti. Bakti aja udah. Ya akhirnya. Nah saya karena udah berteman sama almarhum Uje, saya diajak. Aduh, saya kagak bisa nih. Sat, ngomong di TV, depan kamera. Takut. Nggak usah saya dah, saya udah nolak tuh. Udah ntar gue temenin. Udah lo ikut gue pokoknya. Berangkat saya itu akhirnya. Sampai di sono.